Kamis ternyata ada perpindahan DRL ke Jati Tangerang Kota. Kalau dari Doktif sendiri seperti apa tanggapannya sih, karena kan ini selangkah udah lebih maju ya sebelum adanya persidangan. Ya, jadi ini untuk tahap kedua. Jadi sudah P21 kemarin, sudah dinyatakan P21, berkas dari penyidik sudah lengkap, sehingga sekarang kita melangkah ke tahap 2. Tahap 2 itu pemberkasan di jaksa. Ya, nah jadi kemarin saudara tersangka DRL ini dipindahkan tahanan ya dari Polda Metro Jaya ke Kejati Banten pada saat itu ya, di Serang kalau nggak salah. Di Serang pemberkasan, ya kan? Dan hari Jumat beliau dipindahkan ke Lapas Tangerang Kota. Ya, jadi sekarang posisinya di Lapas Tangerang Kota. Kemarin Doktif lihat ada kehadiran istrinya dari DRL, DRE, ya, yang ikut mendampingi. Cuman pada saat perpindahan menuju ke Lapas Tangerang Kota nggak didampingi. Jadi hanya dia bersama dengan lawyernya saja, gitu. Oke. Doktif di sela-sela untuk dipindahin itu kan DRL juga menyampaikan bahwa masih kekeh produknya tidak bermasalah dan tidak dijual belikan gitu ya. Kalau Doktif melihat pernyataan dari DRL itu sendiri gimana sih? Pernyataan terlapor tuh nilainya 0 di mata hukum, ya. Pernyataan saudara terlapor itu di mata hukum nilainya 0. Kita lagi berhadapan ini hukum ya. Fakta dan data buktinya menunjukkan apa? Fakta menunjukkan bahwa memang saudara DRL menjual produk yang berbahaya. Ya, jadi dan yang menyatakan itu bukan pribadi Doktif atau masyarakat yang lain. Yang menyatakan produk dari saudara DRL itu berbahaya dan tidak memiliki izin edar, ya, bahkan merelabeling. Jadi merelabeling itu artinya tidak ada izin edarnya, ya, itu bukan Doktif. Tapi itu adalah BPOM, instansi pemerintah. Jadi sekali lagi jika ingin menyalahkan, bukan menyalahkan Doktif, tapi silahkan Anda DRL menyalahkan atau melaporkan BPOM. Karena yang menyampaikan bahwa DRL menjual produk berbahaya dan tidak ada izin itu adalah BPOM. Jadi kalau Doktif ditanyakan seperti apa, yang namanya maling nggak ada yang ngaku. Maling ngaku penjara penuh. Ya, jadi di mata hukum pernyataan terlapor itu nilainya 0. Jadi meskipun DRL mau tidak mengakui pun, ya majelis hakim kan bisa melihat fakta-faktanya memang dia menjual produk yang berbahaya, ngapain kita dengerin? Seperti itu. Ya, dari dulu juga kubu mereka bilang bahwa tidak akan P21 karena kurang bukti dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat di persidangan. Oke. Sangat-sangat siap, bahkan Doktif berharap sampai keputusan diberikan oleh majelis hakim yang mulia, saudara DRL jangan pernah mengakui. Ya, jangan pernah mengakui bahwa DRL pernah menjual produk yang berbahaya agar hukumannya lebih berat. Ya, karena tidak ada pengakuan itu akan membuat hukumannya lebih berat. Kita sudah kasih clue-nya ya. Jadi kalau kamu tidak mau mengakui itu lebih bagus. Kita, oke? Akan mengawal terus jalannya persidangan, Doktif, mungkin hadir di salah satu persidangan. Pastinya, nggak cuma Doktif, bahkan Doktif juga akan melibatkan yang namanya komisi yudisial. Sama seperti yang sudah Doktif lakukan di pra-peradilan Jakarta Selatan. Ya, di situ Doktif jelas meminta komisi yudisial untuk mengawal para hakim. Ya, kalau kemarin di Prapit hakimnya cuma 1, ya. Nanti kita di Tangerang kemungkinan hakimnya ada 3, sehingga Doktif meminta komisi yudisial untuk mengawali kinerja para hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Kita menjadi P21 karena keterangan saksi ahli dari BPOM itu yang paling krusial. Ya. Jadi yang paling krusial adalah pernyataan saksi ahli dari BPOM. Ya, jadi Doktif tidak punya datanya, tapi yang jelas White Tomato sudah dikatakan bahwa itu memang relabeling, sudah di press release oleh BPOM. Dan DNA salmon jelas berbahaya karena dia menjual produk yang terkontaminasi. Ya. Dan nanti kita akan tunjukkan di pengadilan karena barang buktinya semua ada di penyidik dan mungkin sekarang sudah serah terima ke kejaksaan. Jadi barang buktinya sudah ada di jaksa.
dan Doktif akan menerangkan itu ke depan majelis hakim, dan di saat itulah mungkin lucu banget ya Doktif mau melihat mukanya Suneo seperti apa saat berdebat dengan Doktif di pengadilan. Itu Doktif yang sangat tunggu kejadian itu sih, ditunggu-tunggu bahkan. Dok, ini kan infonya bahwa nanti DRL sendiri untuk sidangnya sendiri akan didampingi oleh 4 jaksa penuntut umum atau JPU sendiri. Ini menurut Doktif seperti apa nih? Harus Kalau ada perlu 4 jangan 4 JPU. deh jaksa, kalau perlu 6 deh. Kayaknya ngadepin manusia satu ini nggak 4 deh, ya. Menghadapi manusia satu ini harusnya 6, ya, karena sangat manipulatif. Nanti Doktif akan kasih tahu clue-cluenya ya, biar jaksa ini bisa membabat habis. Tapi kalau 4 kurang. Jadi satu mulutnya Suneo itu harus ditutup dengan 2 atau 3 orang jaksa. Ya, jadi sulit ini kalau cuma 4 kayaknya agak berat jaksanya. Jadi kalau misalnya 6 lah ini bagus banget. Karena mulutnya Suneo itu kayaknya kalau cuma ditutup sama disumpal sama 4 jaksa kurang. Ya, sangat manipulatif. Jadi nanti Doktif akan tunjukkan mungkin jaksanya sendiri akan geleng-geleng kepala ini mengalahkan kasus yang jauh lebih besar. Gitu. Mengalahkan kasus koruptor karena sangat lihai untuk berbicara, sangat lihai untuk merubah jadi apa istilahnya salah jadi benar, benar jadi salah. Ini ahlinya memang. Manusia ini ahlinya. Gitu. Jadi seharusnya kalau 4 kurang sih, Doktif kalau bisa usul ditambahkan lagi 2 deh, 6 kalau perlu jaksanya. Seperti itu. Betul. Jadi kalau untuk DRL mungkin juga nggak ada gunanya ya, karena nggak akan ada bisa menyampaikan. Nanti istri dari DRL kan kalau misalkan terungkap dalam persidangan akan terseret juga ya, seperti yang Doktif selalu bilang pasal TPPU ya Dok. Mungkin seperti Pasal apa? 55. Oke. Jadi yang Doktif akan pertanyakan kepada penyidik, bahkan mungkin akan membuat LP baru atau akan muncul sprindik baru, itu adalah pasal 55. Turut serta dari istrinya, ya, menjual produk yang sudah terkontaminasi dan berbahaya, menjual produk yang menipu masyarakat, ya. Jadi DRE itu juga seharusnya terlibat. Ya, dan juga pasal TPPU di mana ratusan miliar uang yang didapatkan oleh DRL ini dipergunakan untuk membeli berbagai macam properti maupun kendaraan Rolls Royce yang selalu dia pamerkan ke depan masyarakat, dan seharusnya itu dikembalikan ke masyarakat atau disita negara. Jadi Doktif ingin kasus ini, pelaporan Doktif terhadap DRL itu menjadi role model, ya, dan memberikan efek jera terhadap owner-owner skincare lain yang suka flexing, ya, yang suka pamer, apalagi jualannya apa, jualan dari produk yang nipu masyarakat. Nah, ini bisa jadi salah satu role model bahwa hukum di Indonesia itu masih berpihak ke korban, ya, seperti itu. Jadi untuk pesannya mungkin kalau si DRL nggak bisa melihat karena memang dia 20 hari ke depan sampai 40 hari ke depan dia tidak boleh dijenguk, ya, kecuali oleh lawyernya. Tapi untuk DRE, saran Doktif, siapkan mental kamu, ya, karena kamu pun pasti akan terseret, ya. Kalau kamu tidak mau mengembalikan, ya, apa yang sudah kamu dapatkan ke masyarakat, maka negara yang akan memiskinkan, dan itu adalah sesuatu yang akan Doktif perjuangkan hingga tetes darah penghabisan. Seperti itu. Doktif Oke. akan menjadi saksi di dalam persidangan sendiri? Pastinya, karena kan Doktif pelapor. Pasti Doktif yang akan dipanggil pertama kali. Karena Udah menyiapkan apa Doktif untuk nanti? perlu disiapkan, semuanya udah siap dari setahun yang lalu. Sebenarnya dari saat Doktif melaporkan tuh Doktif sudah siap semua, gitu. Sudah siap semua sebenarnya dari zaman bahala. Terakhir Doktif, mungkin nanti ketika akan ketemu Richard Lee sendiri, apa yang mau Doktif sampaikan secara langsung? Secara langsung tolong dilepas wignya, ya, tolong dilepas wignya, karena masuk ke lapas itu sebenarnya tidak boleh menggunakan wig, ya. Coba untuk menyampaikan kejujuran ke masyarakat bahwa Anda menggunakan wig, ya. Jadi ini juga akan terbongkar salah satu kebohongan, dia menjual serum penumbuh rambut yang bisa melebatkan rambutnya padahal dia sendiri menggunakan wig, ya. Dan juga untuk TPPU, ya. Jadi Doktif juga ingin menanyakan, siap-siap aja untuk pasal TPPU karena ini sangat jelas gamblang, bisa dijumpai di kasusnya DRL, gitu, ya. Kita nanti ketemu. Besok juga kita teman-teman ketemu, ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi nanti mungkin kita diskusi sama penyidik ini maunya seperti apa. Bisa dibuat sprindik baru. Jadi pada saat nanti di pengadilan akan kebongkar bahwa
kita akan tunjukkan bukti-bukti bahwa istrinya terlibat, ya. Nanti mungkin akan ada sprindik baru dari Polda Metro Jaya, ya. Yang jelas nanti kita tunggu deh seperti apa kelanjutannya. Yang jelas nggak akan berhenti sampai di sini ya, pekerjaan Polda Metro Jaya masih panjang, seperti itu. Dok, dokter sendiri datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum, Dok? Kenapa? Iya, dokter nanti pas persidangan, apakah dokter sendiri hadir tanpa Dokter tidak perlu hukum didampingin kuasa hukum, tidak perlu. Doktif akan tandang ke gelanggang meski seorang diri, itu prinsipnya Doktif. Karena Doktif yang mengerti bagaimana unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh tersangka DRL ini, gitu. Tanpa perlu didampingi oleh penasehat hukum, tidak perlu, gitu. Karena Doktif tahu semua, gitu. Bukti-buktinya semua Doktif yang tahu, bahkan mungkin daripada kuasa hukumnya Doktif lebih tahu karena ini bidangnya Doktif kan. Bidang medis, bidang skincare ini adalah bidang yang Doktif belasan tahun. Jadi ya Doktif yang lebih menguasai tentang ini, gitu. Oke? Dok, apabila nanti di persidangan ketemu dengan istri dari DRL sendiri, misalkan istrinya hadir gitu, mungkin apa yang mau disampaikan, Dok, secara langsung? Mungkin Doktif ingin menanyakan mengapa begitu berat untuk mengembalikan hak masyarakat yang diambil. Itu sih pertanyaan yang ingin Doktif tanyakan ke istrinya. Ya, kenapa begitu sulit untuk mengembalikan harta yang kamu dapatkan dari menipu masyarakat? Itu sih pertanyaannya. Oke? Oke, Doktif. Oke, thank you. Makasih, mau jalan dulu ya. Ya, Bye-bye. Dok. Terima kasih, Doktif. Thank you. Bye-bye.